Kembali lagi bersama dengan saya Hombing Bonsai. Saat ini saya akan melaksanakan program akar untuk pohon loa yang ada di rumah saya. Pohon loa ini saya dapatkan dari hutan atau pembolangan kurang lebih 4 bulan yang lalu. Pohon ini lumayan besar, untuk kesuburannya cukup subur. Bisa sama-sama kita lihat. Untuk sementara hanya saya lakukan program akar dulu. Untuk hari ini akan saya lakukan 2 program akar, yaitu untuk pemotongan akar yang ini dan yang ini. Rencana saya akar ini akan saya potong segini dan ini juga segini. Nanti setelah yang besar ini saya potong, di sini akan kami belah supaya terlihat 2 akar. Nah, ini sedang dilakukan penggalian. Saya di sini bersama Mas Win, rekan saya. Media yang saya gunakan di rumah saya ini untuk sementara ini pasir kali, atasnya pasir kali dan tanah yang ada di rumah saya. Nanti setelah saya lakukan pemrograman, baru akan saya tambahi medianya menggunakan pupuk organik supaya pertumbuhan akar-akar akan lebih cepat. Ini sudah mulai kita lakukan pemotongan. Nanti setelah kita potong akarnya, yang ini kita buang, kita akan konsentrasi ke akar yang ini. Setelah selesai kita lakukan pemotongan, nanti kita belah supaya terlihat 2 bagian. Setelah itu kemungkinan nanti akan kita lakukan pengurangan ranting-ranting atau cabang yang cukup banyak ini supaya mempercepat pertumbuhan akar yang kita program dan membagi makanan yang akan diserap oleh pohon loa ini. Ya, untuk akar sudah terpotong, akan kita cabut. Untuk 4 bulan hasil dari penanaman pertama, akar serabutnya sudah cukup banyak. Ini kita potong, baru setelah itu akan kita lanjutkan pembelahan. Namun sebelumnya akan untuk akar yang telah kita potong akan kita olesi bawang merah secukupnya saja supaya tidak terjadi pembusukan. Ini kita lakukan pemahatan, akan kita bagi 2. Ini mulai kita belah, kita pahat. Dia alurnya akan sampai ke atas ini. Tujuannya agar nanti terlihat 2 bagian akar. Untuk jenis loa ini sangat kuat sekali untuk penyerapan air. Nah, untuk loa ini dari awal penanaman saya lakukan penyiraman 2 kali, pagi dan sore. Dan penyiraman itu saya lakukan seperti menggontor, memberikan air sebanyak-banyaknya supaya tanah ini tetap basah. Karena untuk loa, jenis loa, bisa sama-sama kita lihat saat kita pahat pun banyak mengeluarkan air dari akarnya ini. Nah, saat kita pahat dia mengeluarkan air. Karena jenis tanaman loa ini di alamnya dia hidup di tepi-tepi sungai atau di tempat-tempat yang lembab. Untuk loa cepat sekali tumbuh cabang, bisa sama kita lihat ini untuk waktu jangka 4 bulan sudah memperoleh ranting-ranting atau cabang-cabang sebesar lebih dari sebatang rokok. Ini nah, untuk cabang loa, kenapa saya lakukan pengawatan dari awal? Karena loa ini saat masih kecil dia sangat mudah sekali untuk diarahkan sesuai dengan kehendak kita. Walaupun dia patah
cabang, asalkan kambiumnya masih menyatu, dia tidak akan mengalami kematian. Dia terus tumbuh. Contohnya seperti ini. Untuk batang yang ini sebenarnya tadinya tumbuhnya ke atas. Karena saya lakukan pengawatan, dia patah pada bagian awal mula pertumbuhan. Namun saya tetap paksakan sehingga terjadi dia ke bawah seperti ini. Namun dia tidak mengalami kematian, dia tetap subur. Ini juga. Nih. Kenapa saya lakukan pengawatan dari kecil? Karena awal mulanya saya, sesuai pengalaman saya, untuk loa itu sangat mudah sekali. Namun kalau sudah besar, dia akan susah untuk dilakukan pengawatan atau pembentukan alur. Mau kemana kita arahkan. Ini ada akar satu dari batang kecil ini. Kita akan coba keluarkan, kita tarik, akan kita arahkan akar ini, akan kita arahkan keluar. Oke, kita tutup lagi, untuk akar ini akan kita arahkan keluar supaya dia tujuannya supaya nantinya kita mendapatkan akar lagi. Untuk akar yang telah kita lakukan pembelahan, akan kita oleskan bawang merah lagi. Kita memakai bawang merah manual saja. Nah, ini nanti untuk akar-akar ini sementara waktu akan kita biarkan yang di bawah ini untuk menambah asupan makanan. Nanti kalau yang dari sini atau dari bagian ini sudah keluar akar baru, ini akan kita potong, kita habiskan. Kita akan terfokus ke bagian batang ini, dan ini juga akan kita sedikit lagi akan kita potong segini lagi, supaya nanti pertumbuhan akar keluar dari potongan ini, supaya terfokus dan kita memperoleh akar yang akan kita inginkan, yang sesuai dengan kemauan kita. Untuk pohon loa di Lampung atau terkhususnya di Pringsewu, banyak sekali kita dapatkan di tepi-tepi sungai yang cukup besar. Ini saya peroleh karena memang sudah dipotong oleh pemiliknya, dan kita minta, dan kebetulan oleh pemiliknya diberikan kepada kita. Dan kita untuk melakukan penggalian ini atau sampai pengangkatan, kita membutuhkan 4 orang karena kebetulan waktu itu kita pendongkelannya dari alam, kita manual, hanya menggunakan linggis, pahat, dan gergaji. Kita potong lagi, kita jaga akar yang sudah tumbuh. Ya, kita olesi bawang merah lagi. Tujuan bawang merah ini untuk mencegah supaya bakteri-bakteri di tanah tidak menyerang akar-akar yang akan kita program. Ini nanti kita larikan ke depan sini aja, Mas. Nah, kita lakukan penutupan kembali menggunakan media yang semula, namun nanti kita tambahin dengan organik sedikit atau pada bagian atasnya. Kita arahkan, kita tutup lagi.
Untuk bagian yang ini, bagian sebelah sini, ini tutup lagi dengan tanah mas. Kita arahkan akar kecil ini, akar serabutnya. Setiap ada akar yang nampak di atas, kita selalu arahkan langsung supaya kalaupun nanti mengalami pertumbuhan atau pembesaran, kita sudah mendapatkan arah yang sesuai kita inginkan. Oke. Oke, sekarang kita menggunakan organik, murni organik. Untuk pupuk organik ini dapat kita beli di toko-toko penjual tanaman hias yang ada di wilayah Pringsewu. Ini adalah bakaran sekam dan pupuk-pupuk kandang. Lagi ya, setelah selesai pemahatan dan penutupan kembali untuk akar yang kita program, kembali kita pasang groundnya, dan di ground ini akan kita tambahi ketinggiannya 1 atau 2 lapis lagi batu bata, karena ini akan kita kubur, akan kita tanam, akan kita tambahi media lagi supaya setelah kita tinggikan batu bata, media tidak tergerus oleh air atau hujan yang mengguyur, supaya tetap ada di posisinya untuk media yang kita tambahi. Ya, kembali kita tutup. Namun untuk yang kita lakukan pemahatan tadi, pada bagian yang kita pahat tidak akan kita tutup, supaya untuk kambium agar berjalan dulu. Kalau nanti kita langsung tutup, dia atau akar tersebut kemungkinan besar akan terjadi pembusukan. Oleh sebab itu, maka untuk sementara kita biarkan dulu. Nah, untuk medianya tadi hanya pada bagian yang kita lakukan pemotongan untuk akarnya. Tujuannya supaya saat akar mengalami pertumbuhan, akar akan mendorong atau akan tumbuh cepat, sehingga tidak mendesak media yang kalau kita gunakan tanah dia akan keras, sehingga untuk akar akan mengalami kesulitan dalam pertumbuhannya. Oke, kita tambahi media organik lagi untuk ini. Setelah ini kita akan mengurangi cabang-cabang dan kita rapikan. Contohnya seperti ini. Ini ada cabang yang dulunya kita harapkan tumbuh, ternyata dia tidak tumbuh, dia mengering atau membusuk. Ini akan kita rapikan, kita buang ini. Dan ini juga, ini kebetulan tumbuhnya di samping sebelah sini, akan kita potong seperti ini. Tujuannya nanti saat batang ini tumbuh, kambium akan ikut menutup batang yang kita potong, dan batang itu akan kembali seperti semula, tidak seperti terlihat ada bekas potongan, karena ditutupi oleh cabang yang tumbuh ini, yang membesar ini. Nanti kambium juga ikut berjalan dan menutup bekas-bekas potongan yang kita lakukan saat pertama kali melakukan pendongkelan. Lihat, lalu sebelah sini kita lepas dulu kawatnya juga bisa. Nah, pada ini kita lakukan pengurangan ranting. Setiap ranting yang dalam satu pertumbuhan ada 2 cabang di dalam satu titik yang sama,
kita pilih salah satu, kita buang. Ini kita buang. Yang ini juga, yang ini kita pilih, dan saya akan memilih yang dia lari ke depan, kita potong, dan kita pilih alur-alur yang dia sudah lari ke belakang. Dan ini nanti kita coba arahkan juga ke belakang. Dan ini juga kita buang dulu. Untuk tunas-tunas baru yang tumbuh tidak beraturan seperti ini juga kita buang, karena sangat mengganggu. Seperti ini di bawah-bawah kita utamakan batang-batang atau cabang-cabang yang sudah cukup besar. Kita melakukan pengurangan. Ini juga banyak, supaya mulai tersusun. Seperti ini contohnya. Ini kita sudah coba mengarahkan cabang ini untuk kemana, tetapi ada yang cabang baru menyusul tumbuh di dalam satu titik. Ini kita buang saja karena ini mengganggu, dan ini tidak berfungsi nantinya, hanya mengganggu untuk mengurangi makanan pohon loa ini. Kita buang. Nah, walaupun sudah kita arahkan, sudah kita lakukan pengawatan, ini untuk cabangnya belum ada yang saya potong atau saya kurangi. Tujuannya apa? Untuk mengejar pembesaran dari cabang-cabang ini supaya tidak macet. Nanti walaupun dia besar, tumbuh besar ke atas, akan tetap saya biarkan, namun pengawatan tetap berjalan dari nol mulai, walaupun sekecil ini. Nah, tujuannya untuk mendapatkan lekukan-lekukan. Kalau nanti dia sudah mapan, ini contoh yang kita lepas. Ini sudah kita lepas kawatnya, dia membekas. Nah, ini tetap kita biarkan tumbuh ke atas. Tujuannya untuk pembesaran, mengejar batang pokoknya dan seimbang dengan batangnya. Jadi untuk perawatan loa yang saya lakukan untuk memperoleh akar yang saya inginkan, saya Pembing Bonsai mengucapkan terima kasih untuk kegiatan saya pada pagi hari ini.